Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedran Syapurnama Bintang. NIT saya 22092129 dari kelas Bravo. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk studi kasus tentang kewirausahaan penerbangan, yaitu maskapai Asia. Lalu untuk pendahuluan di sini bahwa maskapai tersebut itu berbiaya rendah lebih sukses di dunia. Terus dari latar belakangnya itu, AirAsia itu dulunya diambang kebangkrutan dengan utang 100 juta US dollar. Karena mau bangkrut, makanya diakuisisi oleh Tony Fernandes. Lalu untuk pertanyaan yang pertama adalah mengenai tentang analisis SWOT yang dihadapi oleh AirAsia setelah diakuisisi oleh Tony Fernandes. Jadi untuk analisis SWOT-nya itu yang pertama adalah di bagian kekuatan atau strength. Yang pertama adalah jaringan rute yang luas. Jadi perusahaan dengan jaringan rute domestik itu memiliki jaringan rute internasional juga. Jadi dia itu memiliki keunggulan kompetitif dalam menjangkau berbagai pasar. Lalu yang kedua adalah armada modern dan efisien. Jadi untuk maskapai AirAsia ini memiliki pesawat yang lebih baru, lebih kompak, dan hemat bahan bakar yang dapat mengurangi dari segi biaya operasionalnya. Lalu selanjutnya adalah program loyalitas pelanggan yang efektif. Jadi dengan program loyalitas yang efektif ini, program frequent flyer itu namanya, yang menarik, dapat mempertahankan pelanggan dan mendorong pembelian berulang. Lalu yang kedua di sini ada weakness atau yang disebut dengan kelemahan. Jadi untuk kelemahan atau weakness ini yaitu biaya operasionalnya itu lebih tinggi. Jadi industri penerbangan dari pihak maskapai AirAsia ini memiliki biaya tetap dan variabel yang signifikan. Jadi termasuk bahan bakar, pemeliharaan pesawat tersebut juga harganya lumayan tinggi. Lalu yang kedua ada tingkat utang yang tinggi. Jadi maskapai AirAsia ini kan memiliki utang yang tinggi sebelumnya. Jadi beberapa maskapai mungkin memiliki beban utang yang besar yang dapat membatasi investasi yang masuk ke pihak maskapai. Lalu ada keterbatasan kapasitas. Jadi maskapai AirAsia ini memiliki keterbatasan kapasitas seperti slot penerbangan yang dapat menghambat pertumbuhan. Lalu selanjutnya adalah opportunity atau yang disebut dengan peluang. Jadi peluang yang dihadapi oleh pihak maskapai AirAsia ini adalah pertumbuhan pasar negara yang berkembang. Meningkatnya pendapatan kelas menengah di negara berkembang itu menciptakan permintaan yang lebih tinggi untuk perjalanan atau transportasi lewat jalur udara. Lalu selanjutnya adalah pengembangan rute baru. Jadi maskapai AirAsia itu memiliki jaringan rute yang baru yang mengidentifikasi dan meluncurkan rute ke pasar yang belum terlayani atau belum terjangkau oleh pihak maskapai. Lalu selanjutnya itu ada peningkatan layanan tambahan atau yang disebut dengan ancillary service. Jadi AirAsia itu menawarkan layanan tambahan seperti bagasi berbayar. Jadi kalau misalnya bagasi kalian itu udah maksimal, lalu kalian ingin menambah slot bagasi lagi, berarti itu ada biaya tambahan. Lalu selanjutnya di sini ada threats atau yang disebut dengan ancaman. Jadi ancaman yang akan dihadapi oleh pihak maskapai AirAsia itu yang pertama adalah persaingan yang ketat antara pesaing baru. Contohnya seperti industri penerbangan yang seringkali memiliki margin keuntungan yang tipis karena persaingan harga yang intens. Lalu keduanya ada adanya regulasi yang ketat. Jadi kan regulasi yang ketat itu kan harus diterapkan oleh semua pihak maskapai ya. Tapi untuk AirAsia ini dia itu ada perubahan terkait peraturan penerbangan seperti keamanan, lingkungan, dan perlindungan konsumen dapat meningkatkan biaya operasional. Lalu ancaman dari AirAsia itu adalah ketidakstabilan ekonomi global. Jadi dengan adanya ketidakstabilan dari ekonomi global itu, resesi atau krisis keuangan dapat mengurangi permintaan atau
Lalu selanjutnya ada di ancaman atau threat ini untuk Air Asia itu adalah bencana alam atau pandemi. Jadi contohnya seperti pandemi Covid kemarin di tahun 2021 itu banyak maskapai-maskapai yang mengalami kerugian atau menurunnya dari pemasukan. Lalu selanjutnya ada ketidakstabilan politik. Jadi politik itu juga bisa memengaruhi di setiap segala aspek, terutama di bidang penerbangan juga. Yang memengaruhi dari ketidakstabilan politik bagi Air Asia ini adalah peristiwa itu dapat memengaruhi persepsi keamanan perjalanan udara dan mengurangi permintaan. Lalu yang kedua adalah tentang inovasi teknologi. Jadi pertanyaannya adalah jelaskan peran teknologi dalam kesuksesan Air Asia. Jadi peran teknologi itu dalam berkembangnya atau titik balik dari pihak maskapai Air Asia itu adalah yang pertama adalah penjualan tiket online. Jadi kan sekarang orang-orang itu lebih memilih memesan tiket atau memilih atau membeli suatu barang itu kan online dikarenakan itu lebih efisien dan lebih efektif gitu. Selain memudahkan, ternyata online itu juga bisa meringankan dan memudahkan segala sesuatunya gitu, apalagi dalam hal usaha gitu. Tetapi untuk penjualan tiket online dari Air Asia ini menjadi pelopor dalam penjualan tiket secara online, terutama di bidang penerbangan. Jadi Air Asia itu memangkas biayanya itu di bidang distribusinya dan memudahkan pelanggan dalam memesan tiket penerbangan. Lalu yang kedua adalah aplikasi mobile. Jadi aplikasi mobile dalam studi kasus Air Asia ini adalah dia itu melakukan pengembangan aplikasi mobile yang memudahkan pelanggan untuk memesan tiket. Selain memesan tiket, dia juga bisa untuk check-in dan mengakses informasi tentang penerbangan. Jadi informasi tentang penerbangan itu isinya itu bisa tentang tiket, bisa tentang harga, tentang cuaca, dan juga ada rute yang akan dilalui oleh pihak maskapai atau nanti penerbangannya. Lalu untuk soal yang ketiga itu ada tantangan di masa depan. Jadi pertanyaannya adalah tantangan yang mungkin dihadapi oleh Air Asia ke depannya adalah yang pertama, persaingan yang semakin ketat adalah persaingan dari maskapai LCC lain dari kawasan Asia Tenggara. Jadi kan kalau misalnya Air Asia itu pasti walaupun dia terpuruk lalu dia menjadi berkembang lagi, tapi kan dia harus menstabilkan apa yang emang harus dia stabilkan gitu, biar tidak mengalami krisis dan bangkrut lagi. Jadi yang persaingan di masa depannya yang kedua adalah ada kenaikan biaya operasional. Jadi kenaikan biaya operasional itu meliputi harga bahan bakar. Jadi harga bahan bakar atau fluktuasi itu dari harga minyak dunia akan terus menjadi tantangan signifikan. Lalu yang selanjutnya adalah nilai mata uang. Jadi nilai tukar mata uang itu terhadap uang lokal itu bisa menjadi melemah, terutama di bagian uang lokal dolar atau Amerika Serikat. Lalu selanjutnya adalah biaya bandara atau navigasi. Lalu ada ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Lalu untuk soal nomor 4 adalah itu ada tentang etika bisnis. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan memastikan bahwa mereka itu beroperasi atau melayani pelanggan itu sesuai dengan standar etika yang tinggi. Jadi mengenai tentang etika dalam sebuah perusahaan, khususnya di bidang penerbangan itu yang pertama adalah merumuskan nilai-nilai inti. Jadi maksud dari hal tersebut adalah menentukan dan mendokumentasikan nilai inti perusahaan yang menjadi landasan perilaku etis seperti kejujuran, transparansi itu sangat perlu khususnya di perusahaan-perusahaan besar. Lalu yang kedua ada pentingnya sosialisasi dan pelatihan. Jadi maksudnya adalah mengkomunikasikan kode etik secara efektif kepada seluruh karyawan melalui pelatihan reguler, lokal
karya dan materi komunikasi internal lainnya. Lalu yang kedua ada prioritas utama pada keselamatan dan keamanan, seperti budaya keselamatan yang kuat itu contohnya seperti menerapkan budaya dari perusahaan baik itu internal maupun eksternalnya itu menjadi sebuah prioritas tertinggi dalam setiap aspek operasional, mulai dari pemeliharaan pesawat hingga prosedur dalam melakukan penerbangan. Lalu soal yang terakhir adalah tentang pelajaran dari kasus AirAsia ini sendiri, dan pertanyaannya adalah pelajaran yang dapat diambil dari kasus maskapai ini adalah bahwa dalam sebuah perusahaan, apalagi perusahaan yang sangat besar seperti AirAsia ini, itu pentingnya memiliki visi dan kepemimpinan yang sangat kuat. Jadi visi yang jelas itu kan maskapai ini kan diakuisisi oleh Tony Hernandez. Nah, jadi dia itu memiliki visi yang jelas dan terarah. Jadi untuk mendemokratisasi perjalanan udara dan membuat penerbangan terjangkau bagi semua orang. Jadi terjangkau itu bisa menjadi maksud dari harganya yang ekonomis, lalu bisa menjangkau semua daerah dengan rute-rute yang baru contohnya. Lalu yang kedua adalah kekuatan model bisnis yang inovatif. Jadi yang perlu diambil dari kasus AirAsia ini adalah perlu mengidentifikasi peluang yang terlewatkan. Jadi Tony Fernandes ini melihat peluang yang besar terutama di bagian low cost carrier yang ada di Asia Tenggara. Jadi sebuah pasar yang saat itu didominasi oleh maskapai full service dengan harga yang mahal. Sedangkan kalau misalnya AirAsia itu kan pakai low cost carrier. Jadi low cost carrier itu meminimalisir harga dan tidak terlalu mahal dibandingkan maskapai yang lainnya. Lalu yang ketiga ada adaptasi dan fleksibel. Jadi adaptasi itu sangat penting untuk di zaman sekarang karena kita juga perlu memahami berkembangnya globalisasi itu seperti apa, karena itu sangat berpengaruh terhadap sebuah kelangsungan di sebuah perusahaan. Lalu yang terakhir adalah peran teknologi. Jadi teknologi itu kan sangat berperan penting di zaman sekarang. Jadi dengan memanfaatkan peran teknologi, AirAsia itu menjadi sebuah pionir dalam penggunaan teknologi, khususnya penjualan tiket. Dia kan pelopor dalam penjualan tiket di bidang penerbangan seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.